Halo semua teman-teman Bangkit, ketemu lagi di rangkaian pembinaan bisnis kuliner Bangkit bersama Foodies. Oke, di sesi hari ini adalah rangkaian mentoring ke-12 dan akan ngebahas kunci sukses ekspansi buka cabang. Nah, ini nih buat teman-teman yang ngerasa udah promo jor-joran, tapi outletnya tetap sepi. Terus sudah keluar biaya investasi gede, tapi salah milih lokasi bisnis kuliner. Nah, teman-teman belum tahu nih kriteria lokasi yang cocok untuk bisnis kuliner, gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa seperti itu, hari ini akan dikupas oleh narasumber kita. Untuk teman-teman yang berjoin, saya Satya, selaku Head of Program Foodies yang akan memandu teman-teman semua hari ini. Oke, di program Bangkit ini, seluruh rangkaian edukasi yang ada itu buat teman-teman peserta Bangkit. Dan program ini eksklusif, wujud dari komitmen GoFood dan Foodies untuk mendukung perkembangan bisnis kuliner teman-teman tumbuh besar dan bisa survive di masa depan. Nah, untuk teman-teman yang berjoin, perlu tahu nih, apa aja rangkaian pembinaan Bangkit bersama Foodies? Oke, teman-teman. Jadi, teman-teman, ini akan ada online group mentoring rutin mingguan seperti hari ini, bareng pakar bisnis kuliner. Terus teman-teman itu punya full akses e-course Foodies. Itu bisa mengakses lebih dari 50 video dengan topik utama seputar marketing, operasional, sampai ke ekspansi bisnis. Nah, buat teman-teman yang paling aktif, itu akan dapat kesempatan buat bedah bisnis dan dapat grup mentoring eksklusif bareng pakar bisnis kuliner. Dan teman-teman yang paling aktif juga itu nanti bisa ikut pelatihan gimana sih caranya dapat modal tambahan atau investor selama program berjalan. Oke teman-teman, jadi ini kesempatan yang luar biasa. Teman-teman udah dipilih dalam program edukasi Bangkit bersama Foodies. Harus dimanfaatkan. Oke teman-teman? Ya, buat teman-teman yang hadir, selain ikut pembelajaran bareng dalam rangkaian ini, itu wajib masuk ke ekosistem belajar bisnis kuliner. Foodies sebagai platform teknologi edukasi bisnis kuliner pertama di Indonesia. Dengan visinya, mengubah kehidupan masyarakat melalui edukasi bisnis kuliner. Foodies juga banyak bermitra dengan instansi, organisasi, dan komunitas. Untuk apa? Untuk nyebarin ilmu bisnis kuliner dan ngebangun ekosistem bisnis kuliner yang baik semakin gede di Indonesia. Jadi, pastikan aktif ngikutin program pembinaan selama 10 bulan ke depan. Karena apa? Supaya teman-teman bisa terus ngembangin skala bisnis teman-teman sebagai mitra usaha GoFood. Nah, selain itu jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Foodies di youtube.com/foodies-channel. Itu ada lebih dari 700 video pembelajaran bisnis kuliner. Dan follow juga IG-nya Foodies di @foodies.id. Itu isinya update informasi seputar bisnis kuliner. Nah, selain itu tadi penting banget nih teman-teman. Teman-teman harus selalu cek email masing-masing yang kita kirimin tiap hari. Di email itu ada info jadwal grup mentoring, ada akses login di mana teman-teman bisa belajar full akses video e-course Foodies. Gitu. Isinya ada puluhan topik pembelajaran penting untuk bisnis kuliner teman-teman semua. Jadi teman-teman yang ada di sini itu udah dipilih untuk bisa akses video pembelajaran dari Foodies gratis. Karena beasiswanya diberikan eksklusif untuk teman-teman Bangkit dari GoFood. Nah, jadi harus dimanfaatkan nih, karena kalau langganan full akses e-course sendiri, terus ikutan grup mentoring seperti ini, itu nilainya jutaan rupiah. Jadi dimanfaatkan ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini gini, kalau kan kita udah kasih aksesnya video gratis, ini beasiswa dari GoFood. Nah, kalau teman-teman 3 bulan nggak akses video pembelajaran, nanti kita lihat di akhir bulan, teman-teman yang nggak akses video pembelajaran, nanti aksesnya akan hangus. Sayangkan, 3 bulan ini dihitung dari program berjalan sejak bulan Maret. Gitu teman-teman. Jadi pastikan akses di bulan ini, supaya nanti nggak hangus aksesnya. Sayang banget teman-teman. Ya teman-teman, jadi habis acara ini selesai, nanti langsung cek email untuk bisa akses video pembelajaran e-course Foodies. Kalau teman-teman ada kendala, langsung aja email ke info@foodies.id. Jadi kalau teman-teman nggak bisa login, passwordnya salah, username-nya salah, dan segala macam, bingung teknis loginnya gimana, langsung email ke info@foodies.id.
Teman-teman di dalam platform Full Access juga itu bisa download berbagai macam dokumen. Ada modul-modul untuk bisnis kuliner teman-teman semua. Jadi mulai dari modul marketing, operasional, ekspansi bisnis, semua ada. Sampai gimana cara menghitung HPP itu juga ada. Jadi banyak yang teman-teman bisa manfaatin selama 10 bulan ke depan. Dimanfaatkan ya teman-teman. Oke teman-teman, di sesi hari ini wajib ikut sampai selesai. Karena nanti di akhir acara kita akan ada kuis. Dan pengumumannya akan diumumkan di Telegram channel dan WhatsApp group. Yang menang akan dapat hadiah. Oke, jadi disimak acaranya sampai habis. Nah, di acara hari ini kita akan belajar bareng dengan seorang praktisi bisnis kuliner, dan beliau juga merupakan mentor untuk program pembinaan bangkit. Nah, ini Mas Hendra Novianto. Mas Hendra ini ahli dalam ekspansi dan strategi pemetaan untuk bisnis kuliner. Nanti akan ada sesi studi kasus dan tanya jawab juga dipilih dari form pertanyaan yang udah masuk. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, silakan dicek lagi link form pertanyaan di kolom chat Zoom. Nanti pertanyaan yang terpilih akan kita bacakan dan dapat hadiah. Oke, langsung aja nih kita panggil mentor kita hari ini, Mas Hendra Novianto. Halo Mas. Halo. Apa kabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Aduh, terima kasih nih Mas untuk waktunya, untuk kesempatan sharing di malam hari ini. Semangat Mas ya, ini mukanya ceria sekali. Luar biasa semangat nih untuk sharing tentang pemetaan lokasi bisnis. Oke, langsung aja nih Mas Hendra untuk waktu dan layarnya, silahkan. Oke, saya share screen dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman bangkit. Salam kenal, perkenalkan saya Hendra. Saya salah satu mentor dari Foodies yang akan membawakan materi 5 kunci sukses ekspansi buka cabang. Nah, sebetulnya di dalam buka cabang itu ada beberapa level pembukaan cabang gitu. Cuman hari ini yang saya mau bahas yang masih level 1 nih. Jadi sebenarnya ketika teman-teman ini sebagai UMKM, itu teman-teman juga harus punya teknik tersendiri untuk dalam membuka cabang ya. Jadi saya mau ajarin nih basicnya dulu. Tapi jika nanti teman-teman dalam materi sesi ini adalah pengen pertanyaan yang lebih tajam, silakan teman-teman ajukan pertanyaan ya. Jadi saya akan bawakan sebasic mungkin, sepelan mungkin agar teman-teman bisa buka cabang dan ekspansi dengan cara yang baik dan benar. Kenapa? Karena ekspansi itu banyak banget pengalaman orang-orang yang cabang pertama itu bagus nih. Omsetnya bagus, profitnya bagus. Tiba-tiba pas buka cabang kedua, kok malah jelek ya? Yang keduanya ini, yang satunya bagus, tapi yang keduanya jelek, kenapa ya gitu. Atau pas buka cabang kedua, dua-duanya jelek gitu. Atau yang ketiga, pas buka cabang kedua, yang pertama dan keduanya ini malah sama aja omsetnya, berarti sebenarnya nggak nambah gitu. Nah, ini yang saya mau ajarin adalah bagaimana nih teman-teman ini yang kita mau sharing bareng-bareng adalah membuka dengan cara yang proper ya, proper. Bagaimana caranya? Level 1 ya. Oke, kita langsung mulai aja share screen-nya. Oke. Nah, yang paling pertama banget yang harus teman-teman lakukan dalam ekspansi bisnis kuliner adalah melakukan yang namanya riset. Apa sih riset konsumen itu? Jadi gini, kan yang namanya ekspansi itu pasti kita sudah punya omset, betul nggak? Sudah punya omset dari outlet kita, sudah punya omset dari cabang kita ya. Nah, omset kalau udah profit, punya omset, barulah ekspansi. Nah, yang perlu dilakukan sebelum ekspansi adalah teman-teman memahami dulu siapa sih konsumennya teman-teman ini, kayak gimana sih. Nah, makanya saya bilang adalah riset konsumen. Agar apa? Agar ketika cabang keduanya dan ketika teman-teman nge-play di GoFood, pastikan juga nanti areanya itu teman-teman yang menguasai gitu. Karena kan GoFood ini pertempuran di lapangan ini cukup sengit ya dengan UKM-UKM lain. Nah, bagaimana agar kita ini ketika ekspansi ini bukannya kusut malah bagus gitu ya. Oke, riset seperti apa sih yang diperlukan? Yang pertama nih, mungkin memang kita tidak bisa selalu menganalisa lebih tajam, tapi at least teman-teman harus punya SOP untuk menanyakan siapa konsumennya atau ngobrol dengan driver GoFood-nya itu sendiri. Yang pertama itu harus tahu adalah siapa sih yang beli
makanan kita? Siapa sih yang beli minuman kita? Siapa sih yang beli produk kita? Nah, ini bisa dikomunikasikan kalau teman-teman bisa ngobrol dan komunikasi dengan drivernya. Misalnya yang beli ini cewek, misalnya contoh ya, mungkin usianya nggak muncul ya, tapi bisa diperkirakan misalnya tinggalnya di mana misalnya. Karena kan biasanya suka muncul di aplikasi tuh di drivernya. Tentunya ini perlu dikomunikasikan nih siapa yang beli produknya. Kenapa? Karena gini, salah satu alasan kenapa orang ketika buka cabang itu jelek adalah karena ketika dia buka yang kedua, itu areanya tidak sesuai dengan market yang beli saat ini. Jadi orang pikir itu ngebuka cabang itu segampang, ada si A, gue buka di sebelahnya aja deh. Nah, nggak segampang itu, ya. Karena kenapa? A dengan Anda belum tentu target marketnya sama. Atau A itu membuka marketnya, misalnya dia ada 3 market nih, si A itu brandnya. Tapi dia di cabang yang keduanya ini dia buka untuk ABG, aslinya misalnya ibu-ibu marketnya. Nah, Anda pikir Anda itu ibu-ibu juga kan, Anda pikir dengan Anda buka deket dia itu Anda bakal bagus, ternyata Anda salah. Ternyata dia membuka karena marketnya yang berbeda. Nanti saya sebutin brandnya dan saya kasih contoh yang lebih detail ketika masuk ke kompetitor. Tapi intinya adalah untuk memahami siapa yang beli itu penting banget sebelum kita buka, ya. Karena nanti related banget dengan yang lain. Nomor 2, berapa total TC, transaksi ya, bukan rupiahnya. Jadi gini, misalnya sebulan itu ada 1.000 transaksi di GoFood misalnya ya. Nah, total transaksinya ini berapa? Dicek. Kenapa? Karena nanti kita harus menghitung conversion rate daripada kita ketika kita buka cabang keduanya. Mungkin conversion rate akan saya berikan dalam sesi yang terpisah karena itu membutuhkan lebih dalam mengenai analisa mapping lokasi. Tapi intinya adalah kalau kita memahami total transaksi, kita bisa menghitung kalkulasi ketika kita buka cabang kedua di area tertentu, apakah memungkinkan buka. Satu itu. Yang kedua, ketika buka, mungkin nggak targetnya sama dengan total transaksi saya yang saat ini terjadi. Gitu ya. Terus berikutnya adalah sama nggak ya orang yang bakal beli gitu ya. Karena penting banget. Ya, karena orang itu buka cabang kedua tuh rugi atau nggak untung atau nggak ada omset kadang-kadang tuh bukan karena produknya jelek, bukan juga karena marketingnya nggak viral, atau bukan karena harga, tapi kadang-kadang salah pilih lokasi. Anda misalnya lokasinya adalah remaja, SMP, SMA, harus clear ya, remaja, SMP, SMA. Nah, ketika Anda buka di apa namanya, buka di tempat ibu-ibu, maka akhirnya Anda nggak laku karena market Anda remaja, SMP, SMA. Berarti Anda harusnya buka dekat sekolahan gitu. Contoh. Itulah kenapa harus spesifik. Nah, saya ajarin dulu bagaimana meriset konsumen existing ya. Kenapa sih konsumen nomor 3 nih? Nomor 3, Anda harus menghitung rata-rata ongkir atau jarak konsumen belanja. Misal, Anda harganya 20.000 makanannya, tapi ongkirnya 30.000. Kira-kira konsumen beli nggak? Gitu. Ya, nah 30.000 ini di GoFood, di GoSend ini berapa jauh radiusnya tuh? Gitu ya. Anda harus hitung sehingga Anda mengerti masalah mapping daripada market Anda sendiri. Ketika Anda buka di titik ini, kalau Anda kasih radius misalnya 20.000 ongkir itu adalah 2 kilo misalnya. Nah, Anda kasih lingkaran 2 kilo ini, Anda menggrab perumahan mana aja, Anda mengcover area mana aja gitu ya. Karena kenapa? Karena ini penting banget. Ketika Anda tahu coverage area Anda bisa melihat nih, oh ternyata di dalam radius 2 km ini ada perumahan sebanyak 20 rumah misalnya, 20 perumahan misalnya. Ada SD 3 misalnya ya, contoh di Google Maps-nya ketika Anda buka Google Maps. Nah itu, jadi Anda harus paham nih, berapa sebetulnya radius daripada konsumen yang nyaman. Ingat ya, nyaman membeli produk Anda. Mungkin ada konsumen yang loyal customer banget yang saking sukanya dia nggak peduli dengan jarak. Ada, tapi kan ini kan sangat sedikit ya. Pilihlah konsumen yang sifatnya umum. Bahwa kalau umum itu biasanya adalah maksimum banget dia mau beli produk Anda adalah dengan ongkir yang sama dengan harga makanan Anda. Biasanya, kecuali dia lagi-lagi militan, menyukai produk Anda banget sehingga dia nggak peduli dengan ongkir, gitu ya. Nah, berikutnya Anda juga harus tahu nih, kira-kira walaupun mungkin Anda belum mengetahui
jumlah konsumennya, tapi Anda mungkin kalau Anda punya offline customer data, Anda bisa melihat dengan yang offline-nya juga. Misal contoh, volumenya dia, saya nih Hendra membeli nasi gorengnya teman-teman sebulan berapa kali sih? Seloyal-loyalnya saya, gitu ya. Seloyal-loyalnya saya berapa kali saya beli? Misalnya seminggu sekali, berarti saya membeli 4 kali dalam seminggu. Kenapa? Ini penting banget untuk menghitung potensi omset. Ya, jadi tadi nomor 2, 3, dan 4 yang total transaksi, nomor 2 dan 4 total transaksi dan volume, ini untuk menentukan kalau Anda buka kira-kira potensi omsetnya berapa. Ya, yang di cabang keduanya. Nah, yang paling terakhir, yang keempat adalah berapa spending power daripada konsumernya. Maksudnya apa? Istilahnya itu APC, APC itu average per transaction. Ya, average per transaction konsumen. Jadi dalam satu beli, saya beli brandnya misalnya ABC, misalnya brandnya mereknya ABC. Nah, saya sekali beli ini berapa saya spendingnya? Misalnya harga nasi gorengnya 20.000, harga minumannya 5.000, harga kerupuk 2.000 dan segala macam. Nah, ketika saya beli, saya ini penyuka telurnya double misalnya. Jadi saya itu belinya pasti 20.000 plus ekstra telur plus es teh manis misalnya. Nah, berarti saya ini average per transaksinya adalah 27.000 misalnya. Ya, average transaksi saya. Jadi, saya bisa menghitung nih kalau misalnya total transaksinya saya ada 1.000 transaksi sebulan dengan rata-rata per transaksinya itu adalah 25.000 deh biar gampang hitungnya, 25.000 berarti omset saya sekian ya. Jadi Anda udah bisa melihat nih, ternyata konsumen saya rata-rata transaksinya sekali order di GoFood ya, itu misalnya 25.000 ya. Jadi teman-teman bisa ngitung nih, ketika buka cabang kedua, saya sebetulnya untuk omset tertentu, misalnya omsetnya saya pengen 100 juta sebulan misalnya, atau 10 juta sebulan misalnya. Nah, itu saya tinggal bagi total spending power-nya, misalnya spending power-nya adalah 10.000. 10.000 dibagi 1.000 konsumen sebulan 10 juta rupiah dibagi total konsumennya dulu yang beli. Misalnya dia total transaksinya pengennya 100 targetnya. Nah, gitu ya. Jadi baru nanti diketahui ternyata saya membutuhkan area coverage 2 kilometer ini jumlah penduduknya 1.000 untuk mengcover bisnis saya, gitu. Saya ulang. Misalnya saya kepengen omset 10 juta rupiah, 10 juta rupiah ya. 10 juta rupiah, misalnya spending per power-nya adalah 100.000 deh, biar gampang hitungnya, 100.000. Maka 10 juta dibagi 100.000, gitu ya. Katakan angkanya ketemu di 100 orang, 100 transaksi, sorry. 100 transaksi. Jadi satu deal-nya itu 100 transaksi. Ya, untuk 100 transaksi ini, berarti kan saya membutuhkan, misalnya orang itu rata-rata belinya sebulan 2 kali. Berarti dari 100 transaksi ini, itu sebenarnya yang datang ke saya cuma sebulan 2 kali, berarti cuma 50 orang. Jadi dari 100 transaksi yang terjadi, yang membeli produk saya dengan konsumen yang berbeda itu cuma 50 dari 100 tadi. Oke, berarti saya hanya membutuhkan 50 konsumen yang membeli sebulan 2 kali produk saya. Nah, untuk mendatangkan 50 konsumen, saya butuh jumlah penduduk berapa di coverage area 2 km, karena tadi saya bilang jarak ongkir saya itu maksimum adalah 2 km. Nah, misalnya ternyata pas saya coverage area 2 km itu jumlah penduduknya misalnya adalah yang saat ini teman-teman punya market ya, jumlah penduduknya adalah 10.000 orang. Berarti teman-teman tuh bisa menarik sekitar 3% dari jumlah penduduk. Nah, berarti teman-teman tuh punya data tuh, berarti teman-teman kalau ngebuka conversion rate-nya adalah 3%. Itu segampangnya gitu kira-kira ya. Nanti kita akan bahas lagi ketika ada pertanyaan. Cuman intinya riset konsumen ini sangat penting banget ya, sangat penting banget apalagi kalau udah buka. Beda cerita caranya kalau belum buka nih brandnya. Ini kan saya anggap semua teman-teman Bangkit ini udah punya omset, sudah buka lah. Nah, ngerisetnya dari yang existing aja ya, gitu. Nah, terus mengenai siapa yang beli, ini juga spesifik nih. Ya, kalau saya pribadi saya nggak suka menyebut milenial, Gen Z, Gen Y, misalnya Gen X. Karena milenial itu usia 25 sampai 35. Ketika kita bilang target market saya adalah milenial, terlalu bias. Di dalam milenial, usia 25 sampai 35 itu ada berbagai macam
tipikal konsumen. Usia 25 sampai 35 ada orang yang baru lulus kuliah S2 tapi masih nganggur. Ya, sebenarnya dia mahasiswa atau dia masih kuliah S2 belum lulus. Berarti dia statusnya mahasiswa, belum bekerja. Masih mahasiswa, cuman mahasiswa S2. Ya, spending power-nya berbeda dengan orang yang udah kerja. Umur 25, ada orang yang baru lulus S1, baru bekerja pertama kali. Saya sebutnya first jobber. Ya, makanya kalau teman-teman dengar istilah first jobber itu, saya lah pertama kali yang mengedepankan first jobber. Karena first jobber itu buat saya penting. Orang pertama kali bekerja, orang anak lulus SMA, dia bekerja di Indomaret misalnya. Itu dia first jobber namanya. Nah, orang yang first jobber ini biasanya spendingnya lebih boros. Ya. Nah, usia 25 tadi yang saya bilang balik lagi, itu ada first jobber di dalamnya. Ada juga mature jobber. Saya dari umur 21 udah kerja. Pas umur 26 saya jadi manajer. Nah, saya ini disebut middle jobber, masih middle. Orang udah kerja lebih dari 4 tahun. Tapi ada juga orang 25 sampai 35 ini umur 30 dia udah level GM. Makanya dia disebut dengan mature jobber. Itu baru dari sisi pekerjaan. Belum dari sisi dia berkeluarga. Usia 25-35 ini ada dua behavior. Ada yang masih single, tapi dia statusnya first jobber gitu. Ada yang sudah menikah belum punya anak, ada yang menikah punya satu anak, ada mungkin yang udah janda atau mungkin udah duda usia 25 sampai 35 tadi yang millennials tadi, itu akan berbeda sekali dalam menentukan belanjanya di online food gitu, di GoFood atau bahkan ketika spending di makanan. Ya, beda banget ya. Nah, makanya saya kurang suka menyebutkan millennials. Jadi ketika Anda menentukan siapa konsumen Anda, tentukan spesifik mungkin. Gen Y, Gen Z, usianya kan 15 sampai 25. Usia 15 sampai 25 itu lebar banget. Ada pelajar SMP, ya enggak? Ada SMA, ada mahasiswa, ada first jobber karena orang baru lulus SMA dia kerja, ada mungkin udah menikah karena nikah muda, maaf mungkin udah jadi janda, maaf mungkin udah duda, bisa jadi. Jadi terlalu bias, ya. Makanya spesifik. Kalau Anda sebut pelajar, oke, kalau pelajar cuma ada dua. Sorry, yang pertama anak-anak. Kalau Anda sebut anak-anak, berarti dia TK, SD. Jangan sepele anak-anak loh. Ya, kenapa? Saya tanya sama teman-teman Bangkit nih. Paling lama sekolah apa di Indonesia? SD bukan? SD kita 6 tahun. Ya, jadi Anda setiap hari selama 6 tahun bolak-balik di jalanan yang sama. Makanya kenapa ada preferensi orang berbeda. Ada anak kecil yang suka brand KFC misalnya ya, karena dia bukan karena dia suka ayamnya, ada yang sukanya McD, bukan karena dia suka ayamnya, karena mungkin waktu 6 tahun dia sekolah, brand itu tiap hari dilewatin sama dia. Sehingga secara nggak langsung orang lihat selama 6 tahun, kebayang nggak? Apalagi kalau teman-teman sekolahnya TK-nya di situ, PAUD-nya di situ, SD-nya di situ. Maka teman-teman lewat di jalan itu 9 tahun. Ya, makanya banyak banget brand yang suka buka di jalur berangkat atau pulangnya jalur sekolah dari SD. Karena lama banget, 6 tahun. SMP cuma 3 tahun, SMA cuma 3 tahun, kecuali sekolahnya dari TK, SD, SMP di tempat yang sama ya. Kuliah 4 sampai 6 tahun tergantung. Ya, kecuali teman-teman masih abadi ya, gitu. Ya, tapi kalau mahasiswa berangkat kuliahnya itu nggak tentu. Karena dia bisa tinggal di dekat kos-kosan dekat kampus, sehingga dia nggak bakal ngelewatin brand apapun, tinggal jalan kaki, atau dia tinggal di rumah temennya, gitu. Jadi kalau mahasiswa itu lebih sulit untuk diatur jalan berangkat ke kampusnya, dibandingkan anak SD. Karena anak SD pasti diantar ibunya, atau jemputan dari sekolahnya. Intinya adalah, anak SD melewati jalur yang sama, minimum 6 tahun, sampai 9 tahun kalau di daerah TK. Atau mungkin 10 tahun jika dari PAUD. Gitu ya. Jadi, teman-teman bisa dipastikan nih bahwa jangan sepelekan yang namanya SD. Tuh contoh ya. Makanya saya bilang anak-anak. Anak-anak tuh SD sama TK itu anak-anak kategorinya. Kalau di bawah TK itu biasanya di balita. Ya. Tapi yang dipengaruhi oleh SD ini nggak cuman anaknya loh, sadar nggak? Ada juga ibunya. Kan ibunya kan nganterin. Ya, jadi ketika teman-teman ngincer anak SD, belum tentu anaknya kepengaruh. Bisa jadi ibunya yang terpengaruh. Bisa jadi teman-teman sedang mempengaruhi ibunya. Ya, makanya titik GoFood itu lebih disukai jika dekat dengan SD. Kenapa? Karena biasanya orang-orang itu SD itu dekat dengan rumah. Nggak pernah jarak SD itu jauh banget tuh, jarang banget. Kecuali SD-nya bagus banget, sehingga orang tinggal jauh pun disamperin ke SD tersebut.
ya. Tapi biasanya SD itu dekat dengan perumahan-perumahan mewah kalau yang memang swasta gitu, dekat dengan perumahan-perumahan kampung kalau SD-nya negeri gitu ya. So, clear target market-nya, pelajar. Yang nomor 1 tadi saya bilang apa, anak-anak. Yang nomor 2 pelajar, pelajar itu SMP, SMA. Clear ya kalau SMP, SMA ya. Yang ketiga mahasiswa. Mahasiswa itu ya mahasiswa, jadi yang namanya mahasiswa dia belum bekerja. Kalau dia kuliah dan dia bekerja, berarti itu punya 2 status, mahasiswa plus first jobber, gitu ya. Jadi, mahasiswa. First jobber, orang pertama kali bekerja. Middle jobber, orang yang sudah bekerja minimum 4 tahun. Mature jobber, orang yang punya level jabatan seperti head, GM, gitu. Eksekutif jobber, biasanya CEO, COO, CFO, CC-an lah, dir-diran lah, C-level or D-level itu eksekutif jobber. Behavior-nya beda, gitu. Ya, dia mungkin kalau beli online food nggak mau beli yang 5 ribuan, pilihnya 50 ribuan gitu contoh, gitu ya. Gitu kurang lebih dari sisi pekerja. Belum lagi dari orang yang menikah. Orang menikah aja ada beberapa kriteria. Ada yang menikah belum punya anak, maka dibilang pasangan muda. Ada yang menikah dengan 1 anak, biasanya disebut dengan macan ternak, emak-emak cantik antara anak, atau Mahmud Abbas, mamah muda, anak baru 1. Ini yang paling sering dipengaruhi oleh teman-teman kuliner. Ya, itu contoh-contoh ya. Jadi riset konsumen Anda siapa? Ya, nomor 1 nih, baru nomor 1 nih. Nomor 2, riset potensial lokasi. Ya, riset potensial lokasi itu gimana? Jadi teman-teman tuh harus tahu nih. Nah, yang pertama, cek best seller brand di potensial lokasi. Caranya gimana? Ntar saya kasih tahu ya. Ini saya jabarin dulu pelan-pelan. Yang pertama, cek dulu best seller brand di potensial lokasi. Teman-teman tahu nggak? Aplikasi GoFood itu secara tidak langsung diciptakan untuk Anda riset. Nah, sadar nggak? Gimana Mas caranya? Nanti saya kasih tahu. Jadi aplikasi GoFood secara organik itu sudah diciptakan untuk teman-teman menganalisa sendiri apakah di lokasi tersebut bagus atau enggak. Makanya nomor 1 ini saya bilang cek best seller brand di potensial lokasi. Ntar saya jelasin. Yang kedua, sortir brand rating bintang 4,5 ke atas dengan jumlah review minimum 200 customer. Jadi kalau yang dikepo itu hanya yang review itu minimum 200. Kalau di bawah 200 lupain lah. Itu masih baru banget ya. Kalau mau bagus lagi yang 1000 Kak, yang 1K 1000 ya. Tapi nggak apa-apa 200 cukup. Kenapa 200 cukup? Karena kalau dia sudah 200 yang nge-review, itu biasanya yang beli lebih dari 200. Ya, biasanya yang review itu sekitar 10 sampai 30% doang, ya. Saya pribadi aja dari 10 kali saya beli di GoFood, saya mungkin review cuma sekali ya. Jadi memang tergantung orangnya. Ada orang setiap beli nge-review ada, tapi biasanya 10 sampai 30%. Ya, jadi 200 customer cukup. 3, cek produk yang dijual dari best seller brand tersebut. Nanti saya jelasin. Yang keempat, sortir berdasarkan range harga produk Anda. Kok bisa? Nanti saya ajarin ya. Yang kelima, cek POI. Mungkin saya langsung aja biar paham deh. Nih, ini saya udah kasih gambarannya ya. Bentar saya replay ya. Ini aplikasi GoFood ya. Lihat, ketika Anda buka aplikasi GoFood, Anda langsung tunjuk ke kolom best sellernya. Nah, saya klik best sellernya, terus muncul langsung seperti ini. Ya, ini best sellernya. Ya, ketika best seller ini udah muncul, saya rating lagi. 4,5 ini saya lagi berdiri di lokasi yang saya analisa. Yang 4,5 siapa aja? Muncul nih brandnya. Set gitu kan, udah. Udah gitu, saya filter lagi nih berikutnya. Nah, tuh harganya mau berapa? Harga jual produk Anda. 16.000 sampai 40.000. Udah, saya apply. Nah, saya mengetahui nih di lokasi yang mau saya buka, ini loh orang-orang yang memiliki harga jualnya mirip-mirip dengan saya dan nilainya 4,5 ke atas. Lihat yang review 100 rating plus, yang review berapa orang gitu-gitu. Ya. Kalau lebih dari 200 yang review, nah berarti teman-teman bisa lihat, ini wajib dikepoin. Oh, ternyata best brand di sini kebanyakan jualnya ayam penyet. Ya, karena saya scroll ke bawah itu semua produknya yang the best seller brand-nya ini, brand ya secara brand, itu 10 besarnya jualannya adalah ayam geprek. Maka saya produknya juga ayam geprek, berarti saya tepat nih. Berarti memang area sini menyukai ayam geprek. Walaupun pertempurannya sangat sengit. Tapi at least orang-orang di sekitar radius Anda pengen buka, mayoritas menyukai ayam penyet. Jadi Anda buka pun nggak apa-apa. Lebih baik Anda berkumpul di ikan yang sama. Lebih baik Anda memancing di kolam ikan yang banyak ikannya.
walaupun yang mancing banyak, masih berpotensi dapat dibandingin Anda mancing sendirian di kolam yang ikannya cuma 1 biji. Mungkin dapatnya lama banget gitu. Mendingan Anda memancing di kolam ikan yang ikannya banyak, walaupun yang mancing banyak. Nah, bagaimana caranya memenangkan pertempuran? Balik lagi ke Anda, tergantung kailnya, tergantung umpannya, tergantung teknik mancingnya dan segala macam, ya, gitu ya. Paham ya? Jadi GoFood aplikasinya secara natural sudah bisa membantu Anda menganalisa apakah Anda layak nggak buka di situ, Anda berpotensi nggak buka di situ, ya. Saya balik lagi ya. Itu maksudnya, ya. Tadi saya ulang ya. Yang pertama tadi kan sudah tuh, Anda masuk ke aplikasi GoFood, Anda cek bestsellernya, terus Anda sortir bintang 4,5, terus Anda lihat produk-produknya itu yang jual apa aja, terakhir sortir dengan produk range harga jual Anda. Misalnya harga jual Anda 20.000, berarti Anda jual range-nya yang 16 sampai 40.000 gitu. Nah, baru Anda kepoin satu-satu. Apakah produknya mirip dengan Anda? Kalau produknya mirip dan ternyata banyak banget, berarti benar, fix. Area situ penyuka ayam geprek banyak. Itu misalnya contoh ya. Tapi kalau misalnya dekat situ bestsellernya yang jual ayam geprek cuma 1, buka nggak Mas? Bisa iya, bisa enggak. Kalau review brand itu lebih dari 10.000 misalnya, atau lebih dari 1.000 atau 2.000 atau 3.000 misalnya, dan dia cuma sendirian punya ayam geprek, kalau saya buka. Karena saya sejelek-jeleknya, saya ngambil marketnya dia. Karena dia yang review udah 2.000, 3.000, yang review udah 10.000, sementara yang jual ayam geprek di situ yang best sellernya ya saya bicara ya, cuma 1 dia doang, gitu. Kecuali dia di situ best sellernya ayam geprek yang beli cuma 100, yang review saya nggak buka, gitu. Ya, kan tadi saya bilang mendingan mancing yang kolam ikannya banyak. Tadi tuh kolam ikannya banyak, yang mancing cuma 1. Karena dia sendirian yang review 2.000, 3.000 bahkan 10.000 gitu. Ya, clear ya. Nah, kalau sudah mendapatkan data dari yang GoFood tadi, yang caranya tadi, Anda juga langsung nih cek di sekitaran area yang Anda membuka, ada point of interest apa di situ. Point of interest itu apa ya, Mas? POI. POI itu adalah ada sesuatu hal di area tersebut yang kalau Anda buka, sesuatu itu membuat brand Anda rame. Maksudnya apa, Mas? Contoh, misalnya Anda marketnya adalah pelajar SMP, SMA. Di dekat situ berarti kan Anda membutuhkan SMA kan, membutuhkan sekolah maksud saya. Nah, POI Anda adalah nomor satunya adalah sekolah. Kalau bisa sekolah SMP dan SMA gitu. Nah, kalau ada, top nih POI Anda masuk 1, buka. Jadi setelah dengan analisa GoFood-nya udah masuk, Anda harus lihat POI-nya dulu. Sebelum jangan main langsung buka dulu. Misalnya tiba-tiba nih, wah yang GoFood-nya banyak nih bla 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 bla, tapi POI-nya nggak ada, point of interest-nya nggak ada. Anda di situ nggak ada SMP, nggak ada SMA, nggak ada kuliahan, di situ cuma ada perumahan misalnya ya. Jangan dipaksain buka karena nggak sempurna lokasi itu. Ya, kenapa? Karena point of interest itu Anda perlukan untuk sebagai penambah nilai. Ya, jadi kalau brand-brand asing itu kalau mau buka benar-benar hati-hati banget. Ya, mereka aja yang punya duit, yang punya massa, yang punya brand terkenal masih hati-hati. Masa Anda bukannya ngasal gitu loh. Justru kita juga harus hati-hati karena kita uangnya terbatas. Jadi harus hati-hati bukannya. Kalau memang nggak confirm ngapain? Ya, jelas-jelas bakat Anda pelajar. Anda butuh SMP, SMA, kok Anda tekad dibuka dia nggak ada sekolahannya di area segitu, area sekitar 2 kilo radius tadi. Ya, yang terakhir, cek di situ. Anda nongkrong di situ. Banyak nggak driver online food di potensial lokasi yang lewat gitu. Kalau banyak berseliweran atau mereka ngetem, nah inilah plusnya nih. Para driver-driver GoFood itu suka ngumpul tuh di area tertentu. Kalau yang ngumpulnya itu banyak, kalian tanyain, Mas, Gosen apa GoFood? Kalau mereka ternyata GoFood, berarti area situ rame banget online food-nya. Fix rame. Kenapa? Karena ada gula, ada semut. Nah, buat para driver ini, restoran di area sekitar itu kayak gula. Jadi mereka tuh kumpul situ semua. Karena apa? Mereka duduk sebentar aja dapat orderan. Duduk sebentar aja dapat orderan, gitu. Tapi kalau areanya nggak ada driver GoFood yang nongkrong, sepi, hindari. Gitu ya. Gitu. Ya. Ini baru nomor 2 nih. Baru nomor 2 ya. Berikutnya nomor ini udah ya. Saya jelasin ulang ya. Nih, Anda klik bestsellernya, di sort, red bintang 4,5 plusnya diklik. Habis ini diklik.
diklik. Nah, habis itu Anda filter lagi, Anda klik filternya, Anda pilih harga jual Andanya range berapa. Nih, diklik. Nah, tuh. Pilih yang 16.000 sampai 40.000 karena harga jual saya 20.000. Udah klik apply. Set. Jadi saya bertempur hanya yang harganya sama. Inilah kompetitor saya nih. Tuh, kelihatan semuanya. Set, tinggal lihat produknya apa. Gitu ya. Oke, clear ya di sini ya. Kita lanjut. Nomor 3. Nih, timeline dan radius. Timeline dan radius Anda buka store. Ya, nih. Paling cepat Anda buka cabang kedua adalah setelah 6 bulan buka cabang pertama. Kenapa 6 bulan, Mas? Ini untuk menunjukkan bahwa Anda secara omset stabil. Penting banget. Jadi jangan buru-buru buka. Jangan buru-buru kepengen buka cabang 100 kalau kita bicara UMKM. Ya. Kan UMKM kan usaha menuju ke arah miliaran tuh UMKM ya. Jadi Anda pelan-pelan step by step-nya, jangan langsung lompat ya. 6 bulan dulu buka, omsetnya stabil, profitable, baru buka cabang kedua. Ya. Terus radiusnya disesuaikan dengan kriteria brand dan produk. Kayak tadi saya bilang, kalau harga jualannya 20.000, maka radiusnya 2 kilo. Misalnya ya, Anda harus cek nih di GoFood untuk delivery-nya, untuk gosennya, kalau jarak 1 kilonya berapa? Anda harus cek dulu nih. Karena kenapa? Nggak mungkin orang beli produk Anda, lagi-lagi yang common, yang umum, lebih dari harga jual produk Anda. Ya, jadi biasanya, kalau saya pribadi, biasanya radius untuk online food itu adalah 2 kilometer, paling jauh. Ya, jadi Anda harus menghitung maksimum 2 kilometer radiusnya, lingkarannya. Ya, jadi jangan terlalu dekat. Ada beberapa brand yang per 500 meter buka 1 gitu misalnya. Saya kurang setuju, karena kan ada kanibalisme di situ terjadi. Mas, kan di Jakarta beda jalan. Yes, kalau online beda cerita. Dia nggak ada urusan Anda di gang, Anda di jalan utama, Anda di jalan kedua, dia di jalan sayap, dia nggak ada urusan kalau online. Kalau offline, iya. Ya, jadi kalau online itu sangat mungkin beririsan banget. Jadi Anda harus hati-hati dalam menentukan radius. Ya, gitu ya. Jadi nomor 1 tadi saya bilang 6 bulan dulu buka, Anda punya data, Anda bisa riset, baru Anda buka cabang kedua. Jangan buru-buru, jangan, wah Mas saya lagi happy nih, kenapa saya baru buka 1 bulan, omsetnya udah meledak, saya buka lagi cabang kedua. No, jangan buru-buru, itu masih euforia. Jangan-jangan Anda dibantuin sama GoFood nih karena promo-promo, misalnya. Jadi jangan terburu-buru bahwa menjudge bahwa customer Anda atau customer di sekitar Anda buka itu menyukai brand Anda atau produk Anda. Jangan buru-buru. Tunggu sampai 6 bulan, lihat stabilnya di angka berapa. Misalnya stabil di angka 10 juta. Nanti cek 10 juta aja udah untung belum? Kalau udah untung, go ahead buka. Gitu. Ya. Gitu. Oke. Nah, radius dari setiap brand itu beda-beda. Kalau radiusnya minuman mungkin bisa dikecilin. Ya. Karena minuman nggak mungkin jauh-jauh nganterinnya. Udah keburu apa ya? Es batunya cair kalau ada es-esan. Atau udah nggak hangat lagi kalau dia minuman panas. Jadi kalau minuman bisa diturunkan sampai 1 kilo atau 1,5 kilo. Khusus minuman. Ya, gitu. Jadi makanya saya bilang tergantung kriteria dan brand produk Anda. Ya, gitu. Oke, next. Yang ada pertanyaan boleh ketik di kolom Q&A. Ya, nanti saya akan jawab semua pertanyaannya di sesi pertanyaan. Berikutnya, yang keempat nih. Anda harus memiliki standarisasi internal. Mas, kok ribet ya? Kan kita masih UKM. Loh, jangan begitu. Karena ini kenapa penting? Ini penting banget. Karena apa? Dengan standarisasi internal, itu nomor 1 yang paling utama adalah produk Anda standar. Jadi dimanapun Anda buka, dimanapun Anda akan buka cabang berikutnya, itu Anda standar tuh. Memiliki standarisasi yang baik. Ya, nih. Apa yang harus distandarkan? Nomor 1, standarisasi produk. Ya, standarisasi produk ini penting banget nih. Kenapa? Karena kalau Anda buka, itu kan Anda kan ada karyawan baru yang direkrut, ada orang yang akan menjagain brand Anda. Kalau nggak punya standarisasi produk, SOP lah istilahnya, Anda bisa bermasalah dari sisi rasa. Dan ingat, yang paling pertama kali dikomplain oleh market adalah rasa. Ya, gitu. Kadang-kadang rasanya enak aja, harganya affordable ya, tapi nungguinnya kelamaan aja dikomplain. Apalagi yang rasanya biasa aja gitu ya. Jadi dan kalau diperhatikan yang paling membuat sebuah brand di GoFood itu naik secara bintang dan review adalah rasa nomor 1-nya.
great taste, rasanya enak dan segala macam. Jarang banget ada sih ya kan harganya murah, tapi nggak banyak. Nomor satunya biasanya tetap produk. Makanya standarisasi produk atau istilahnya SOP itu penting ya. Nomor 2, standarisasi karyawan. Mas, kan saya masih UKM. Perlu gitu standarisasi karyawan? Perlu. Ya. Mungkin teman-teman pernah ngeliat ya beberapa brand viral hanya karena konten TikTok atau apapun yang diviralkan oleh konsumen karena pelanggan Anda itu good looking, ganteng atau cantik misalnya, atau seksi atau keren atau apalah whatever. Tapi karena karyawan Anda oke, baik dari sisi penampilan, grooming, good looking, bahkan servisnya ke konsumen itu bisa jadi viral dan membuat brand Anda itu jadi dikenal oleh masyarakat umum. Karena yang memviralkan itu bukan Anda, jadi Anda dapat exposure gratis karena Anda memiliki standarisasi karyawan yang baik. Walaupun nggak harus ganteng, nggak harus cantik, tapi kan kalau misalnya Anda tiba-tiba kebetulan dapat karyawan yang good looking, ini mungkin bisa menambah daya tarik daripada brand Anda sehingga brand Anda viral. Tapi at least Anda wajib memiliki standarisasi karyawan yang baik. Ya, jadi misalnya karyawannya nggak boleh rambutnya nggak boleh kalau gondrong harus diikat misalnya pakai topi dan segala macam. Pakai bajunya harus begini, nggak boleh begitu misalnya. Mas kan saya cuman ghost kitchen. Ya ghost kitchen bukan berarti nggak rapi juga Bambang gitu kan. Ghost kitchen juga harus rapi karena ini kan masalah makanan. Standarisasi higienis dan sanitasi juga harus dijaga, kebersihan juga harus dijaga. Jangan sampai nanti driver ojolnya yang memviralkan brand Anda karena ini jorok nih ininya sama ojolnya diviralin, wah bahaya juga. Ya makanya standarisasi karyawan itu penting. Berikutnya standarisasi servis. Ya, ini juga penting nih kebersihannya, servis ke ojolnya karena drivernya juga manusia, Bambang. Ada kan beberapa brand tuh yang berantem ojolnya sama pemilik brand, rame, masuk sosmed, viral. Jelek banget, viralnya berantem sama sopir ojol gitu kan. Karena nungguin kelamaan mereka emosi, ditanyain, emosi balik, berantem, viral. Kan nggak banget. Gitu, padahal brandnya laku, padahal brandnya viral. Tapi lebih viral lagi karena kebodohan karyawannya dalam sisi services kepada siapa? Kepada ojol. Ingat, servisnya itu kepada ojol loh. Karena di GoFood yang beli itu, yang ngebeliin itu ojol. Konsumen ini nggak beli sendiri. Nggak ada sih self pick up, tapi kan nggak banyak. Gitu ya. Ojol. Jadi servisnya kepada ojol. Dibikin nggak SOP-nya? Coba saya tanya teman-teman. Ada nggak SOP servis ke ojolnya gimana? Dari karyawannya. Minimum kalau nggak ngasih minuman, kasih senyuman lah. Gitu. Atau ramah lah terhadap ojolnya. Atau dikasih bangku sehingga ojol bisa duduk. Gitu. Ya, apapun itu. Pokoknya servis terhadap ojol. Kenapa? Karena konsumen Anda yang di lapangan adalah ojol. Tapi konsumen yang membeli barulah konsumen marketnya. Tapi konsumen yang membawa barang Anda itu adalah ojol. Ojol itu sering banget, driver-driver GoFood ini sering banget mereview brand Anda loh di Google Map. Ya, di Google Map kayak ada nih teman saya. Teman saya ini dia buka brand terus dia setiap driver ojol ini selalu kasih box. Dia bikin sendiri khusus driver ojol. Pokoknya siapapun yang ngebeliin dikasih nasi box gitu. Murah sih cuma nasi bungkus biasa doang. Tapi banyak yang rating bintang 5 di Google review. Congrats ya, congrats. Subhanallah ya, Masya Allah, siapapun yang ownernya ini saya nggak kenal sama ownernya. Semoga ownernya makin kaya, cabangnya. Reviewnya begitu. Reviewnya gila-gilaan, bagus gitu loh. Didoain pula, bintang 5 semua. Mereka beli nggak? Enggak. Tapi mereka driver-driver ojol yang membeli dari brand Anda. So, jangan nyepelein driver ojol. Ya, yang memang ada beberapa driver yang memang kadang sikapnya pun nggak baik. Tapi bukan berarti kita membalas dengan tidak baik. Seberapapun karakter mereka, coba berpikir bahwa mereka ini manusia, mungkin mereka capek, mungkin mereka belum makan, mungkin mereka kepanasan kehujanan gitu. Tetap perlakukan mereka dengan baik. Jadi harus punya SOP service kepada driver ojol minimal. Ya, gitu. Terakhir, standarisasi marketing. Nah, marketing ini penting. Jadi ketika Anda memviralkan misalnya Anda pasang iklan di GoFood misalnya, sponsor di GoFood. Anda udah ngerti nih bagaimana cara membuat promonya. Ikut promo di GoFood, bagaimana cara membuatnya, kontennya sehingga promo Anda ini dibeli. Ya.
misalnya Anda membuat juga konten agar beli. Misalnya contoh kayak waktu itu brand X, karena anaknya salah satu influencer terkenal itu ulang tahun, anaknya, ya saya nggak mau sebut brandnya nggak enak. Ulang tahun dia membuat bagi semua konsumen, kalau bagi Anda yang beli di GoFood, saya beli kasih Rp1, tapi cuma saya kasih 100.000 porsi kalau saya nggak salah ingat dulu tuh. Viral nggak? Viral, gila Rp1 untuk merayakan kelahiran anaknya, gitu ya. Viral nggak? Viral. Efeknya apa? Efeknya orang jadi tahu tentang brand itu, karena gila di GoFood Rp1, Rp Rp1 gitu kan. Nah, ini contoh standarisasi marketing yang baik ya. Jadi dia udah dipikirin banget tuh cara membuat konten. Karena menurut dia sama aja. Dia pasang iklan Rp10 juta pun belum tentu orang-orang tahu tentang brand dia di GoFood. Tapi kalau dia kasih promo Rp1 dalam hal syukuran anaknya lahiran, jadi sedekahnya dapet, viralnya dapet, marketingnya dapet. Dia membuat Rp1 tuh di GoFood, ya gitu. Akhirnya viral. Dulu saya juga pernah ngebantu brand di Malang, X brandnya namanya saya nggak sebut. Saya bikin campaign atau brand saya sendiri. Saya punya brand namanya Avata Donat di Jakarta. Saya bikin campaign kemarin khusus yang order di GoFood. Saya kasih Rp10.000 untuk satu lusin donat khusus yang order situ. Plus ketika driver GoFood-nya datang, saya udah kasih satu e-flyer tuh driver GoFood. Mas, Mbak, ini e-flyer ini bisa Mas bagiin ke teman-teman ojol. Kalau mau beli juga tetap harganya Rp10.000 khusus teman-teman ojol. Bagiin ini. Agar dia apa? Ketika dia ngebeliin brand kita, dia ngerasa aduh pengen beli buat anak gue tapi gue nggak mampu. Tapi kalau dikasih harganya sama, dia kan akan happy. Ya akhirnya viral. Di kalangan ojolnya rame, yang beli jadi yang datang itu bukan karena itunya tapi karena ojolnya datang beli. Plus konsumen juga beli, dibikin campaign ya karena biaya marketing itu sebenarnya murah dan mudah kalau Anda tahu cara memanfaatkannya. Jadi nggak harus mahal. Coba Anda pasang iklan 10 juta di ads, di Instagram ads atau dimanapun. Belum tentu yang datang itu 100 orang dari ads Anda ke online food. Tapi kalau Anda langsung bikin campaign di online food dengan harga tertentu, ya, tapi pastikan SOP-nya benar ya. Jangan sampai begitu Anda campaign viral, ngantrinya lama, dikomplain sama GoFood, dikomplain sama driver, dikomplain sama masyarakat. Wah bahaya. Jadi harus benar, dibatasi, dilimitasi, jangan dibarbar. Ketika Anda lihat outletnya sangat kusut, stop dulu, ditutup dulu tokonya. Atau promo yang itunya diklik dulu, produknya dihilangin dulu, diputihin dulu gitu ya. Biar apa? Biar yang ngantri ini kelayanin dulu, jangan greedy, jangan serakah, ya. Jangan kepengen menang terus gitu, ya. Gitu ya. Itu strategi marketing yang baik. Nomor 5, strategi ekspansinya gimana nih? Ya. Nah, strategi ekspansi ini ada 3. Apakah Anda membuka cabang kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan ke 100 dengan cabang uang sendiri? Berarti Anda buka cabang kedua dengan uang sendiri. Nggak apa-apa, boleh. Atau Anda membuka cabang kedua dengan patungan. Jadi ajak teman yang mau invest, ajak teman yang mau patungan, ya ajak. Itu namanya Anda joint venture, istilah kerennya ya. Joint venture patungan sama orang, sama teman yang Anda kenal atau saudara atau om tante terserah, patungan. Atau ketiga dengan menggunakan kemitraan atau franchise atau apapun lah namanya yang zaman now ini yang lagi viral-viral. Nah, Anda mau yang mana? Anda tentukan. Kenapa? Karena strategi ekspansi ini sangat mempengaruhi di mana titik Anda. Jadi Anda jangan barbar bukanya. Karena Anda fokusnya kan bagaimana caranya Anda tadi cabangnya 1 jadi 2. Yang tadi cabangnya yang tadi 10 juta omset jadi 20 juta. Karena salah satu strategi menaikkan omset selain viral, selain marketing adalah menambah cabang. Gitu ya. Mas, tapi saya awalnya buka 10 juta nih Mas ya. Ya, pas saya buka cabang kedua, omset cabang kedua saya ini 8 juta. Tapi yang pertama turun jadi 8 juta juga. Ya nggak apa-apa. Anda jadi dapat 16 juta. Nambah kan dari 10 jadi 16. Tapi jangan kayak gini. Mas, saya buka cabang pertama 10 juta. Pas buka cabang kedua, omsetnya 5 juta. Omsetnya 5 juta ya. Tapi yang cabang pertama turun, cuma sisa 5 juta juga. Ya berarti kalau digabungin sama-sama 10 juta, itu Anda rugi namanya. Cabangnya nambah, omsetnya di situ-situ aja. Itu biasanya faktornya banyak. Itu biasanya faktornya terlalu dekat. Atau yang ngebeli
produk Anda itu dari market yang sama, dari area yang sama, sehingga Anda mengkanibal market Anda sendiri. Makanya saya bilang radius itu penting, data konsumen itu penting, dianalisa, kompetitor itu penting, ya. Nah, strategi ekspansi mempengaruhi juga kompetitornya, ya. Kompetitor itu nanti saya akan bahas terpisah. Kompetitor itu juga ada berbagai macam, ada yang head to head istilahnya, ada kompetitor yang head to head, ada kompetitor yang apa namanya, pocket kompetitor, ada yang kompetitor namanya brand kompetitor, ya. Jadi beda-beda, ya. Anda tentukan. Contoh nih saya kasih gampang. Misalnya saya buka, kenapa ini penting banget strategi ekspansi. Misalnya saya buka brand saya marketnya sama kayak McD misalnya. McD marketnya misalnya adalah yang Anda tahu adalah family misalnya. Kenapa Mas McD family? Karena ada perosotannya misalnya. Nah, Mas saya juga family, jadi saya deketin McD ya. Oke, tiba-tiba McD buka cabang kedua di area X misalnya. Anda juga buka nih di area X. Mas kok ikutan buka di situ? Karena saya sama McD, dia family, saya juga family. Pas Anda buka, tiba-tiba Anda rugi. McD-nya rame. Kenapa saya kok rugi padahal sama-sama family? Coba Anda lihat di dalamnya. Ternyata yang McD buka tersebut di dalamnya tidak ada perosotan anak-anak. Kok bisa Mas? Kan McD family. Yes, karena McD tahu di area itu yang paling besar marketnya adalah mahasiswa. Jadi dia nggak siapin mainan anak-anak. Gitu. Jadi kompetitor itu ngelihatnya begitu. Nggak cuma ngelihat brandnya, tapi Anda harus lihat fasilitasnya. Anda harus lihat fasadnya. Karena fasad tertentu itu untuk ngincar market tertentu. Fasad itu tampilan depan. Mas, gimana kalau saya Ghost Kitchen? Kalau Ghost Kitchen pakai kayak yang tadi yang saya bilang. Dari GoFood-nya sendiri. Jadi GoFood itu udah sangat enak banget. Udah diciptakan buat Anda analisa. Cuman masalahnya Anda tuh jarang pakai. Yang pakai malah konsumen. Saya kalau lagi di Hotel X pengen beli makanan, saya lihat dulu tuh best seller, nearby. Gitu dulu sayanya. Kebanyakan yang pakai konsumen, padahal itu bisa dipakai oleh Anda sebagai pemilik brand untuk menganalisa cabang Anda berikutnya. Gitu. Atau Anda mengetahui kompetitor sekitarnya siapa aja yang jualan yang geprek, bisa tuh. Ya, gitu. Ya, kurang lebih itu dari saya. Saya akan lebih banyak membuka sesi pertanyaan kepada teman-teman. Ingat, before anything else, preparation is the key to success. Oke, saya buka pertanyaan nih Mas Satya nih. Halo Mas Satya. Halo Mas Hendra, Ya, wah lebih banyak nih. ya ini mantap banget nih, daging banget materinya. Oke Mas, ini kita masuk ke sesi quiz dulu nih Mas. Boleh, boleh, boleh. Oke, kita ke sesi quiz dulu. Jadi ada sesi quiz buat teman-teman bangkit nih. Makasih nih Mas Hendra, tips-tipsnya sangat straight to the point dan langsung kebayang implementasinya harus seperti apa nih. Oke, nih buat teman-teman kita ada sesi quiz. Saya share screen dulu, nanti pertanyaannya bisa dilihat di layar dan jawabannya di-post di link form yang ada di kolom chat Zoom. Oke, saya izin share screen dulu, teman-teman. Oke, nah ini nih teman-teman, pertanyaan kuisnya. Kalau yang tadi merhatiin, apa yang diomongin Mas Hendra, itu pasti bisa jawab. Gitu, karena itu clue-nya tuh baru dikasih tahu tuh, 5 hal tuh. Tadi apa-apa-apa lah, itu nih, sebutin 5 hal yang dapat diperoleh dari riset konsumen. Tuh, tadi kalau teman-teman catat tuh kelihatan tuh benar-benar 5 hal tuh. Teman-teman kalau tadi nyatet pasti bisa jawab. Terus pertanyaan kedua, sebutin 4 standarisasi internal yang harus disiapin sebelum ekspansi. Nah, oke, udah tahu jawabannya ya? Oke. Saya off screen dulu. Nah, teman-teman, kalau udah tahu jawabannya, langsung diposting di link form yang ada di kolom chat Zoom. Itu di kolom chat Zoom kita tulis juga tuh teman-teman pertanyaan kuisnya. Jadi dicek lagi jawabannya, kalau udah yakin langsung kirim jawabannya. Jangan nggak diklik kirim atau submit ya, nanti malah nggak ke-post padahal jawaban udah bener. Oke teman-teman, sekarang kita Mas Hendra kita masuk nih ke sesi studi kasus bareng 2 pebisnis kuliner terpilih untuk langsung tanya jawab sama Mas Hendra. Jadi ini kasusnya kita angkat langsung dari kasus real yang nyata langsung dihadapi masalahnya oleh si 2 pebisnis kuliner ini. Jadi nanti mungkin langsung bisa dijawab nih solusinya. Jadi bisa langsung dijalanin, solusi jangka pendeknya bisa langsung diimplementasi. Nah ini sekarang sudah hadir dari, kita pilih 2 pebisnis kuliner, perwakilan dari Burrito To Go Tebet, Kak Sani, dan perwakilan dari Risoles Nyenye, Kak Alvin. Ya, silakan perwakilan dari Burrito To Go Tebet,
Dan resolusinya kameranya boleh dibuka dulu. Nah, ini buat teman-teman kolom chat Zoom Terima kita kasih, buka selamat juga malam nih. Kak Hendra. Halo, Ya, saat malam Mas. Ya, ini kolom chat Zoom kita udah buka juga buat teman-teman bisa saling kenalan sambil nyimak. Nah, siapa tahu teman-teman kenalan bisa saling kolaborasi. Oke. Oke, ini saya share screen PowerPoint untuk studi kasusnya. Jadi ini udah kesimpulan pertanyaan dan sedikit penampakan produknya ini seperti apa sih Burrito to Go Tebet sama resolusinya ini. Oke, saya izin share screen dulu. Oke. Ya. Jadi pertama kita akan ngebahas studi kasus nih, nanti dari perwakilan Burrito to Go Tebet bisa langsung tanya jawab dengan Mas Hendra. Nah, ini produknya yang ada di Instagram. Instagram kurang lebih seperti ini. Ini baru satu lokasi ya, Mas Kak ini. Sebetulnya kami ada 3, cuman dengan teman-teman gitu. Jadi kami Oke. ada 3 outlet sebetulnya, cuman masing-masing yang punya beda. Oke, baik. Berarti ini kita fokus ke Burrito to Go Tebet ya, di Jalan Korek, Tebet betul. Timur Raya, Ya. Jalan nomor 69. Tebet Timur Dalam Oke. Raya, betul. Oke. Nah, ini produknya nih. Produknya ini barat ya, memang makanan barat ya. Betul, Burrito. lebih ke Mexican mungkin ya. Ya, Mexican, betul. Pasnya betul. Iya. Oke, ini produk-produknya. Baik, nah ini pertanyaannya nih, Mas Hendra. Menarik pertanyaannya. Jadi usaha saya ini produk makanan barat ya Mas ya. Udah jalan 1 tahun lebih, terus boleh dibilang belum maksimal dalam hal sales. Nah ini maksimalnya nanti kayak gimana, boleh cerita ya Kak ya. Oke, iya. Terus outlet ini sekarang udah bisa membiayai diri sendiri. Wah, luar biasa. Rencananya ini mau ngembangin outlet selanjutnya. Apakah outlet kedua dengan produk existing atau produk lain. Jadi ada 2 outlet dengan produk lain yang produknya lokal ya, Kak ya. Betul, betul Lokal sekali. sesuai dengan ini pasar di situ. Nah, ini udah ditemuin ada yang menawarkan beberapa tempat, 4 area. Yang pertama, area 75% perkantoran. Ini harga sewanya tinggi. Terus kedua, area 90% perumahan. Ini sewa masuk budget. Kemudian 2 area 60% perumahan, 40% rukan. Betul ya, Kak ya? Betul. Harga sewanya ini tengah-tengah berarti ya? Iya, Nggak terlalu tinggi, tapi juga nggak terlalu rendah. Nah, ini pertanyaannya nih, Mas Hendra. Apa prioritas pertama untuk dipelajari atau survei dari tempat tersebut? Apakah segmen market dulu atau produknya? Nah, ini market atau produk nih. Nah, terus harus dipilih sesuai dengan konsep makanan yang akan dijual tersebut. Karena kalau selain produk existing dan sesuai info di atas, ini Burrito to Go Tebet ini punya rencana dengan konsep makanan yang berbeda dari yang ada. Terus yang kedua, kita tahu bahwa sekarang sewa itu rata-rata minimal 6 bulan, dan lebihnya adalah minimal 1 tahun, dengan pembayaran di depan. Nah, untuk menghindari kegagalan investasi, yang menurut Burrito to Go Tebet ini besar, itu berapa lama idealnya mempertahankan menjual suatu produk apabila penjualan itu nggak sesuai ekspektasi. Apakah ini merubah konsep yang tentu udah pasti makan biaya, seperti desain ulang tempat, equipment, packaging. Terus yang ketiga, siasat apa aja yang harus dimasukkan ke dalam perencanaan tersebut. Dengan seringnya kita perhatikan, kita tahu nih produk atau restoran baru buka, belum setahun atau bahkan hitungan bulan juga tutup gitu. Nah ini silakan Mas Hendra feedback-nya. Nanti Kak Sani bisa tanya jawab langsung. Silakan. Halo juga ya. Banyak nih. Oke, salam kenal Mas apa? Mas Sani saya, Sandra. Sani. Mas, saya mau sedikit interview dulu ya, Masnya ya. Baik. Sekarang yang kan tadi kan saya udah jelaskan tuh, yang paling pertama, yang paling penting adalah sebelum Mas buka di 3 area ini, pilih 3 area, siapa konsumennya dulu nih. Saya mau tanya, yang beli tahu nggak siapa? Oke, ya betul. Siapa Mas yang beli sekarang? Kalau yang sekarang ini kebetulan karena boleh dikatakan produk saya ini premium, di mana harganya pun rata-rata katakanlah di atas 50.000. Ya. Bukan saya pesimis untuk produk pertama ini, cuman ada niatan untuk outlet kedua ini, saya akan ngambil katakanlah di range itu katakanlah di 20.000 gitu kan. Dengan itu makanya saya punya opsi kedua adalah dengan konsep produk lain, yaitu produk lokal gitu. Jadi pilihan saya itu apakah saya harus existing dengan menggunakan produk yang sekarang walaupun itu adalah produknya harga tinggi katakanlah premium,
Yang kedua, apakah dengan tempat yang sekarang saya akan ambil itu kita rubah dengan katakanlah lokal produk yang akan kami usung. Itu loh Pak Henda yang akan sedikit banyak jadi bahan pertimbangan. Jadi gini, kalau sekarang burritonya, kan tadi Mas sudah bilang bahwa ini sudah bisa membiayai diri sendiri. Berarti bisa saya katakan sebetulnya secara brand dan produk sudah disukai oleh konsumen di sekitar Tebet Raya Dalam. Ya, bisa saya katakan. Cuman mungkin omsetnya belum maksimal. Jadi sebaiknya Anda analisa nih, kalau memang pengen buka dengan produk yang sama, Anda tinggal analisa yang sekarang di Tebet Raya Dalam ini konsepnya gimana. Oh, Tebet ini adalah area destinasi food destination. Jadi kalau bisa saya bilang adalah food paradise. Jadi semua orang datang ke situ karena itu memang tempat food paradise. Berarti Mas kalau mau buka harus kriteria food paradise. Terus dulu satu tuh. Dua, areanya adalah premium. Karena Tebet Raya itu menurut saya selatan yang cukup mix sih marketnya. Situ ada makanan murah dan mahal, tapi mayoritas mahal makanannya di situ ya. Jadi clear nih Mas nih. Jadi Mas kalau buka cabang kedua dengan produk burrito yang sama, Mas harus memilih yang kayak tadi. Food destination, areanya adalah food destination dan premium daerahnya. Dan banyak kos-kosan setahu saya di tempat situ tuh. Ya. Banyak kos-kosan. Jadi kriterianya itu dulu cukup tuh. Food destination, maksudnya banyak brand-brand di situ sekitar jalan, premium, dan itu kayak semacam destinasi untuk orang datang gitu ya. Gitu dulu dikunci. Berarti itu rumusnya. Nah, ketika Mas pengen buka produk baru yang lebih murah, hemat saya sebaiknya divalidasi dulu di outlet pertama. Jangan langsung dibuka di outlet kedua. Kenapa? Dicek. Kalau misalnya di outlet pertama dengan mengeluarkan produk yang murah laku juga, baru di cabang kedua buka dua-duanya. Jadi kalau pengen buka produk baru, jangan buka cabang kedua dulu kalau menurut saya. Maksimalin dulu aja cabang pertamanya dengan menambah varian produk. Atau kan bisa bikin brand baru juga. Brand baru di titik yang sama kan boleh. Kayaknya Ghost Restaurant, Ghost Kitchen itu boleh. Jadi Anda bisa juga bikin brand baru di titik yang sama sekarang dengan produk yang 20.000. Karena produknya kan lokal, bukan burrito lagi gitu misalnya. Bikin aja brand baru dulu. Jangan buru-buru buka di cabang kedua. Kecuali cabang kedua ini benar-benar mau ekspansi dari burritonya. Silahkan saja. Tapi tadi, satu, marketnya di tempat itu kan tidak ada perkantoran. Ada tapi nggak banyak. Ya. Kebanyakan kos-kosan sama perumahan. Nggak banyak banget sih. Jadi ya udah kalau saya lihatnya adalah yang 90% perumahan. Tapi yang kayak gimana dulu nih? Yang perumahannya itu areanya adalah area kuliner. Jadi Mas harus keliling tuh. Apakah yang ditawarkan itu areanya adalah food destination? Itu dulu. Kalau bukan, jangan. Karena sekarang Anda bertahan situ. Dua, apakah areanya premium atau tidak? Karena harganya saat ini mahal. Gitu ya. Dan burrito itu nggak semua orang tahu. Gitu. Orang-orang umum tuh burrito apaan burrito? Gitu ya. Itu orang yang ngerti ya. Berarti perumahannya perumahan kayak gimana nih? Kalau perumahannya perumahan low budget, perumahan cuman 1 kamar atau 2 kamar, walaupun itu 90% perumahannya, nggak cocok karena bukan marketnya gitu. Karena produknya niche banget, burrito gitu. Jadi kalau saya bilang tetap ambil yang destinasi favoritnya, yang foodnya plus area premium dan perumahan karena udah bener tuh yang pertama gitu. Kecuali yang pertamanya rugi atau jelek, Anda mau pindah relokasi, baru cari yang sesuai dengan market. Tapi kalau yang pertama sudah bisa membiayai diri sendiri, saran saya ikutin aja yang pertama. Gitu. Ya. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, kan ada pertanyaan nih. Rata-rata minimum 6 bulan dan lebihnya minimum setahun dengan payment. Nah, kalau misalnya nggak sesuai, cukup divalidasi 3 bulan aja. Kalau 3 bulan itu sudah nggak laku-laku atau bahkan omsetnya sehari cuma 10.000 atau cuma 1 porsi yang nggak menutup operasional, 3 bulan udah cukup. Kenapa? Ingat, kita itu online food. Anda itu GoFood, belum tentu ada outletnya gede. Jadi orang itu di online aja nggak tahu Anda siapa. Makanya challenging-nya dari sebuah online food yang fokus Ghost Kitchen doang adalah seberapa kuat produk Anda dan seberapa viral brand Anda sehingga orang itu tahu tentang Anda. Karena kalau nggak kelihatan kan. Kecuali Anda brandnya gede, gede kayak McD, misalnya kayak KFC gede gitu ya. Orang nggak tahu dari online juga lewat juga, apaan nih brand gede banget gitu kan, kelihatan gitu ya. Tapi kalau brandnya kecil kayak Ghost Kitchen atau nggak di GoFood doang, Anda perlu melakukan sesuatu di GoFoodnya, promo bikin promo 10.000 1.000 2.000 pokoknya promo di GoFoodnya.
biar orang tahu dulu karena Anda online kan, gitu. Dan ikutin di sebulan 2 bulan pertama, ikutin semua promo-promo yang GoFood ajak. Biar apa? Biar di endorse juga secara nggak langsung. Jangan sombong gitu. Gue nggak mau ikut lah. Kemahalan. Gue malah nombok ntar. Jangan gitu. Anggap aja itu budget marketing gitu. Ya. Jadi 3 bulan cukup. Yang ketiga, siasat apa saja yang harus saya masukkan ke dalam perjalanan tersebut dengan seringnya kita penting. Siasat yang pertama tadi adalah Anda tadi saya kasih lihat kan, Anda buka dulu di GoFood-nya gitu ya. Lihat Anda kan udah pilih tuh range harganya kan di atas 70.000. Nah, Anda pilih range harganya di atas 70.000. Nah, Anda lihat tuh kompetitornya banyak nggak yang di atas 70.000. Kalau ternyata di area sekitar yang di atas 60.000 tuh produknya sedikit, jangan buka dekat situ. Karena marketnya memang nggak ada yang suka dengan makanan mahal. Kan tadi saya ajarin tuh, ya. Betul. Gitu. Nah, udah itu kalau menurut saya, Mas. Jadi lakukan riset lebih dalam lagi tentang brand Anda karena udah lumayan bisa menghidupi diri sendiri, berarti marketnya udah ter-create, enak banget gitu. Baik Mas? Ya. Makasih Pak Indra ya. Mas, ya. Sukses ya Mas, sukses. Tambah omset, tambah terima kasih. Oke, makasih ini Mas Sani. Semoga insight itu dapat insight baru bisa langsung dijalani ya, Mas. Siap. Oke, kita lanjut ke berikutnya dari perwakilan Risoles Nyenye. Nah, Risoles Nyenye ini bukan Risoles biasa. Oke, ini mungkin boleh diinfo ini dari Kak Alvin ya. Dari Kak Alvin, lokasinya ada di mana nih? Lokasinya ada di Taman Kopo Indah Bandung. Oh, Taman Kopo Indah Bandung. Ada berapa lokasi? TKI 1, 2 atau? Iya, TKI. Baru 1 sih. Oh, oke. Baik, ini produknya ya. Oke. Nah, ini saya coba playback video ya. Ini iklannya ya. Iya, betul. Oke, saya coba playback dulu. Sorry, suaranya kedengeran nggak ya? Enggak. Oh, enggak. Oke, saya coba share screen ulang dengan suara. Ini pasti bukan risoles biasa nih, isinya unik-unik pisan. Ada yang pakai mata, ada cream soup sama burger. Lihat dari kotaknya aja pasti udah ketahuan dong kalau ini tuh kualitasnya premium. Kalau doyan risol kayak aku nih, pasti kalian suka juga soalnya ini tuh tipe yang kulitnya tipis tapi lembut dan isinya tuh melimpah banget. Pokoknya full dari ujung ke ujung. Nah, pilihan rasanya juga unik-unik banget. Ini aku cobain yang terbarunya, rasa cream soup. Enak loh, creamy terus lumer banget. Kalau mau yang klasik atau yang pedas bisa cobain ya smoke beef sama ayam mata. Bisa pesan mix juga loh dalam satu kotaknya. Langsung aja yuk pesen ke Risoles Nyenye. Oke, suaranya kedengeran ya? Kak Alvin, Mas Hendra. Oke. Bukan risoles biasa nih. Bukan risoles. Nah, ini produknya ya, berarti di platform GoFood. Oke, pertanyaannya nih, Mas Hendra. Wah, dari Risoles Nyenye, ada investor yang menawarkan untuk bergabung dan ekspansi bisnis yang saya rintis selama 2 tahun. Berapakah pembagian yang tepat antara bisnis saya dengan investor jika kondisi seperti berikut? Yang pertama, pihak Risoles Nyenye sharing resepi. Ini sharing resepi seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan nanti ya, Kak Alvin ya. Terus yang kedua, pihak investor menyediakan central kitchen baru beserta karyawan baru juga. Terus yang ketiga, pihak investor berencana akan membuka beberapa titik baru. Nah, itu pertanyaannya adalah apa-apa? Hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi miskomunikasi dan bisnis berjalan dengan baik antara bisnis Risoles Nyenye dengan investor. Gitu. Silahkan nih diskusinya Kak Alvin dengan Mas Hendra. Oke, Mbak Alvin, saya mau nanya, maksudnya sharing resipi itu gimana ya? Jadi sebenarnya dari pihak investornya sendiri kan dia ingin menyediakan central kitchen, jadi juga karyawan. Nah,
Dia tuh udah nawarin nggak apa-apa sharing resep aja. Jadi sharing resepnya tuh secara keseluruhan sih. Dari misalkan resep kulitnya, resep isiannya, cara ngelipet kayak gitu, sama sampai cara ngegoreng segala macam sih. Oke, jadi gini, berarti orang ini ingin statusnya sebagai owner karena dia ingin membeli sahamnya. Bisa saya katakan begitu ya? Bukan dia pengen buka franchise atau pengen buka cabang dong. Ya, betul ya? Iya. Boleh nggak saya bilang begitu? Iya. Betul ya? Jadi gini, Ya. yang paling pertama, yang paling penting ketika Anda mendapatkan seorang investor adalah cek background dari si investor itu sendiri. Nomor satunya itu dulu. Ya, Anda cari tahu dulu dia siapa. Apakah, nomor satu, dia siapa? Nomor dua, apakah dia punya pengalaman di bisnis kuliner? Ya, untuk ekspansi dan segala macam. Karena kalau cuma cari orang yang punya duit, banyak. Tapi carilah orang yang benar-benar bisa membantu dalam sisi strategik. Yang kita itu nggak paham. Jadi dia yang bantuin kita. Ya. 3, pastikan dia tidak memiliki track record yang buruk. Karena, mohon maaf, banyak juga yang oportunis ketika Anda sharing resipi, ya, dia bisa buka cabang baru tanpa Anda tahu karena dia megang central kitchen-nya tadi yang Mbak bilang. Ya, jadi sangat hati-hati dalam hal ini, ya. Karena setiap Anda wangi pasti akan banyak kumbang yang datang. Banyak yang pengen beli, banyak yang pengen jadi investor, ya. Itu normal di dalam sebuah bisnis. Tapi yang paling kehati-hatian juga sangat penting. Kalau dari saran saya, nomor satu, tadi kan sudah saya cek background-nya tuh, misalnya oke semuanya. Anggap nih investor layak lah untuk invest di Anda. Nah, nomor satu yang paling penting adalah NDA. Buat satu perjanjian NDA di mana ketika Anda sharing resipi, investor ini tidak akan membocorkan ke brand lain manapun. Ya, kecuali disepakati pabrik Anda itu menjual ke brand lain tanpa merek. Misalnya Resource Nyenye jual ke brand X. Nah, tapi tanpa merek, nggak apa-apa. Itu berarti Anda menambah revenue. Nggak masalah. Itu berarti Anda statusnya sebagai pabrik atau supplier dari brand tersebut. Nggak apa-apa kalau kayak gitu. Maksud saya adalah NDA, dia tidak boleh membuat sendiri produk itu tanpa Anda. Dia tidak boleh mengembangkan sendiri produk itu tanpa Anda. Gitu. Jadi Anda dianggap sebagai PND-nya dan operation-nya. Dia mengembangkan bisnisnya. Itu bisa, NDA penting banget. Nomor 2 setelah NDA, setelah nomor 1 tadi background investor, nomor 2 NDA. Nomor 3 paling penting adalah perjanjian kerjasamanya. Dia invest misalnya 200 juta untuk bangun pabrik, berapa persen yang dia dapat? 10%, 20%, Anda hitung dulu, jangan sampai dikerjain. Ini plus minusnya seorang UKM diinvest sama investor, ya. Karena tidak paham apapun dan nggak punya ilmunya, sehingga dikerjain oleh pihak investor itu juga banyak. Tapi jangan dipukul rata, karena ada juga investor yang benar-benar baik, yang benar-benar pengen invest. Makanya saya bilang di nomor 3 tadi perjanjiannya clear. Anda menjual berapa persen dari saham Anda itu sendiri. Terus job desk-nya gimana? Siapa yang produk, siapa yang gedein cabang, atau gimana gitu ya. Itu harus jelas di perjanjiannya. Yang ketiga, jika terjadi apapun masalah, baik itu rugi, investor itu juga mau menanggung kerugiannya dan tidak akan menuntut apapun pergantian rugi dari ruginya sebuah brand ini. Karena kadang-kadang investor itu ketika Anda wangi, pengennya invest. Ketika rugi, ganti duit gua. Nih kurang ajarnya nih ya. Banyak banget, saya pernah ngalamin juga dulu ya. Nah, ini harus jelas bahwa yang paling buruk dari sebuah investasi, walaupun Anda investor, adalah kerugian. Investornya siap rugi enggak? Gitu ya. Jadi harus jelas tuh di perjanjiannya. Kalau siap rugi, ayo kita jalan ya. Yang paling terakhir adalah minta, kalau lu invest di gua, apa strategi lu buat gua? Berapa targetnya dalam setahun? Gitu, tanyain dong. Gitu, jangan cuma pasrah karena dia punya duit gitu. Tanyain strateginya gimana, berapa cabang yang dia mau kembangin, bagaimana cara dia mengelola bisnisnya nanti ke depannya jika gede. Gitu. Anda terlibat apa enggak? Jangan-jangan nanti Anda malah enggak terlibat padahal Anda mayoritas gitu. Ya, itu tanya strateginya. Nah, kalau semuanya itu lengkap, Anda punya chemistry dan Anda yakin dengan investor ini, silahkan jalan. Tapi jika nggak yakin, sebaiknya lupakan. Gitu. Karena Anda kalau cuma nambah cabang doang, kalau memang benar-benar cabang Anda bagus, saya tanya dulu, omsetnya bagus nggak, Mbak? Omsetnya maksudnya kita? Ya, bagus nggak? Nggak usah sebut rupiahnya, bagus nggak gitu aja? Lumayan, tapi sekarang lagi agak turun karena habis ini lebaran. Oke, nggak apa-apa. Profit nggak? Profit.
kalau saya buka cabang dengan X rupiah, BEP berapa lama misalnya gitu? Gimana, maaf? Dengan seluruh peralatan yang sekarang, kalau buka cabang baru, dengan seluruh cost potensial muncul dari pembukaan cabang, BEP-nya bisa berapa lama? Nggak usah sebut angka. Berapa lama aja? Berapa lama ya? Aduh, kira-kira aja. Kira-kira. Mungkin 6 bulan? Ini durasi kan berapa bulan gitu ya? Iya. Mungkin setengah tahun deh. Setengah tahun. Nah, Setengah tahun. berarti kan secara brand kan bagus. Daripada Anda jual ke investor, mendingan tawarin orang untuk buka cabangnya dengan cara kongsian ke, franchise ke, kemitraan ke, apapun namanya. Sebelum Anda jual, karena ketika baru satu cabang, ada investor, Anda ditawar murah banget. Ya, tapi kalau udah ada 5 cabang, ada investor, ditawarnya jadi lebih mahal. Itu saran dari saya ya, kecuali Anda sudah mengecek 5 hal tadi, dan Anda yakin banget dengan si investornya, silakan. Kenapa enggak? Silakan membesar bersama investor Anda. Ngapain sendirian kalau bisa berdua membesarnya gitu loh. Tapi kalau nggak yakin, pakai cara yang tadi, membesar bersama juga, tapi dengan mitra dan partner-partner lain, bukan investor. Gitu ya, Mbak? Baik. Ya, gitu. Oke? Boleh nanya lagi nggak? Boleh. Kalau misalkan mau buka titik baru, ngajakin teman kongsian gitu. Nah, itu tuh kan tandanya kita akan ada titik GoFood baru, kayak gitu kan. Nah, itu pembagian gimana ya? Kalau misalnya keuntungannya jadi kurang seberapa gimana ya? Karena kan kita juga kan harus bersaing dengan kompetitor dan juga kita tetap harus ini ya ikutan promo gitu. Sedangkan promonya juga lumayan gitu ya untuk UMKM. Nah, itu gimana yang ngebagi ke kongsian itu supaya enak aja gitu? Gini, yang namanya kemitraan atau partneran atau kongsian atau JV, joint venture atau apapun itu namanya, itu pastikan teman Anda, saudara Anda atau siapapun yang mau kongsian paham namanya mengenai resiko. Jadi ketika dia invest untuk buka cabang kedua bareng Anda, pastikan bahwa resiko terburuknya adalah rugi atau nggak untung sama sekali gitu ya. Itu nomor 1. Nomor 2, clear dulu nih perjanjiannya gimana. Misalnya gini, oke, dari cabang ini kita profit ya, lu mau invest berapa? Udah semuanya duit dari gue deh. Lu operasional aja misalnya Mbak, misalnya dia ngomong gitu nih. Oke, dia buka nih, oke, bagi hasilnya 50-50 ya. Kok gitu, kan gue invest. Ya kan gue ngejalanin, gue punya produk. Udah lo invest, kita 50-50 deh. Tapi kalau rugi, lo juga nanggung 50-nya ya. Gitu. Dari profit. Saran saya kalau untuk UMKM jangan bicara dari omset, dari profit ya. Karena Anda masih UMKM, gamenya udah berbeda banget. Kecuali Anda udah paham mengenai laporan keuangan, amortisasi dan segala macamnya, silakan bermain dari cara yang lain. Tapi kalau masih UMKM, sebaiknya dari profit. Karena kadang-kadang ketika mengikuti promo tertentu, Anda tuh untungnya tipis banget karena Anda pengen eksis di online food gitu loh. Sehingga akhirnya Anda profitnya tipis. Nah, si investor ini atau teman Anda ini harus paham bahwa ini murni investasi kongsian. Gitu ya. Atau misalnya Anda digaji dari cabang tersebut, Anda minta gaji aja fix 10 juta sebulan, profit buat lu semua juga nggak apa-apa. Jadi skema silakan dibikin, tapi yang paling fair adalah profit sharing. Berapanya silakan didiskusikan, nggak ada rumus yang pasti. Cuman biasanya kebanyakan Anda yang invest, saya yang brand mengelola, kita 50-50. Atau maksimum yang invest 70, saya ngelola 30 gitu. Ya, itu maksimum. Jangan lebih, jangan 80-20, jangan mau. Maksimum 70-30 gitu ya. Gitu, Mbak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Sukses ya, Mbak Alvin, dengan resolusi nyanyinya. Amin. Oke, ini dari Kak Alvin atau Kak Sani sebelum sesi studi kasusnya kita tutup nih, ada pertanyaan tambahan nggak nih yang mau ditanya lagi kalau ada muncul unek-unek atau pertanyaan? Silakan mungkin Kak Sani dulu. Atau udah cukup? Oke, siap. Oke, makasih. Saya off screen dulu. Oke, sudah. Oke, terima kasih nih buat perwakilan dari Burrito To Go Tebet dan Risoles Nyenye yang udah datang, udah hadir sesi tanya jawab tadi, dan semoga bisa dapat pengetahuan dan insight baru dan bisa langsung diimplementasi. Oke, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab nih, Mas Hendra. Dari form pertanyaannya masuk, ini ada pertanyaan menarik. Oke, nah.
ada beberapa pertanyaan nih Mas Hendra. Mungkin kita yang atas dulu deh ya. Nah, ini pertanyaan dari Kak Budi Iawan. Nah, ini Kak Budi Iawan dari Nasi Tutuk Oncom. Nasi Tutuk Oncom by Clean's Kitchen. Nah, ini saya mempunyai 3 outlet dengan berbagai segmen pasar yang berbeda. Lokasi cabang pertama dengan segmen padat penduduk dan wilayah kantoran, dan alhamdulillah penjualan sesuai target. Lalu lokasi cabang kedua. Pertanyaannya Mas, saya nggak bisa lihat. Oh, oke, baik. Saya post di kolom chat Zoom aja ya. Ya, di Q&A aja Mas. Oke, di Q&A, oke, baik. Saya post di Q&A. Di Q&A saya nggak bisa, paling saya post di kolom chat untuk host. Boleh. Ya, nah ini pertanyaan. Nah, Sandra. Ya. Oke, udah ya. Oke. Nah, ini lokasi, jadi ada 3 outlet dengan segmen pasar yang berbeda. Yang pertama, lokasi cabang pertama dengan segmen padat penduduk, wilayah kantoran, dan alhamdulillah penjualan sesuai target. Ini lokasi cabang pertama nih. Terus ada lokasi cabang kedua dengan segmen hanya wilayah kantoran aja, dan alhamdulillah penjualan juga sesuai target. Nah, ini yang ketiga justru dengan segmen yang sama, dengan cabang pertama malah penjualannya sangat kecil. Nah, ini pertanyaannya adalah, sebenarnya apa sih yang perlu diperhatikan dalam memilih lokasi yang tepat, padahal itu adalah target market kita. Nah, silakan nih Mas Hendra nih. Oke, berarti ini masalahnya adalah cabang ketiganya yang punya market sama dengan cabang pertama, padat tapi masih kecil. Sebenarnya macam-macam. Tadi kan saya udah ajarin nih yang pertama. Padat itu siapa? Ya, padat itu kan relatif. Padat menurut siapa dan padat seperti apa? Misal, padat itu satu jalanan ini ada 150 brand yang buka, kecil-kecil gerobakan, misalnya itu padat. Berarti pedagangnya yang padat, ya. Tapi biasanya kalau pedagangnya padat ini, marketnya juga padat. Tapi lagi-lagi, market padatnya ini siapa? Kan tadi saya jelasin yang di awal ya. Konsumen Anda siapa? Harus clear. Ternyata yang pertama ini marketnya padat adalah emak-emak misalnya. Kebanyakan family lah, jangan bilang emak-emak lah. Family kelas, nah family. Yang kedua, padat juga. Tapi ada daerah kos-kosan, jadi padatnya beda nih. Atau yang pertama tadi family-nya nih adalah rumah-rumah tua yang jadul-jadul, orang-orang kayak lama. Sementara yang ketiga tadi adalah perumahan yang mungkin perumahan-perumahan baru, sehingga behavior jajannya beda. Ya, itu nomor satu tuh, baru dari sisi siapanya. Ingat siapa. Yang kedua, nih thank you pertanyaannya, saya jadi ingat lagi. Tadi saya udah miss satu. Yang kedua, siapanya ini kelasnya di mana? Saya lupa, sorry banget. Tambah satu lagi, kelasnya di mana? Kelasnya di mana? A, B, C, D. Ya, bahkan yang B dan C ditambah bisa B1, B2, C1, C2, D1, D2 gitu. Kenapa? Karena gini. Yang pertama, jangan-jangan padatnya tadi adalah marketnya kelasnya C dan harga Anda kelasnya C, matching. Ingat, matching. Cabang kedua, areanya perkantoran. Alhamdulillah, omsetnya bagus juga. Ternyata perkantorannya, marketnya adalah perkantoran yang C juga. Karyawannya banyak kan level-level staff, C, matching. Jadi yang buat matching itu bukan padatnya, tapi marketnya. Sama-sama C yang pertama dan kedua. Begitu yang ketiga, padat, marketnya B. Maka produk Anda dianggap murah gitu. Nggak dibeli sama dia. Akhirnya omsetnya jelek. Tuh, padat. Makanya padat yang kayak gimana? Ya, itu yang kedua. Dari sisi tadi kelasnya. Yang ketiga, padat dari sisi jumlah penduduknya. Misalnya nih, yang pertama Anda buka, coba dicek di kecamatannya, berapa jumlah penduduk di kelurahan itu. Tempat Anda buka. Misalnya, oh Mas, jumlah penduduk kelurahan yang cabang pertama saya buka 10.000 misalnya. Yes, padatnya clear. Jumlah penduduk di kelurahan tersebut 10.000, kan bisa dicari di Google ya. Begitu cabang kedua yang menurut Anda padat, ya, jumlah penduduknya 4.000, karena 4.000 kan juga banyak, ya kan? Padat 4.000, ya jelas omsetnya dikit karena jumlah penduduknya setengahnya. Gitu. Jadi padatnya harus didetilkan. Makanya nomor satu yang tadi saya jelaskan adalah riset konsumen. Kenapa nomor satu sih itu? Itu paling penting dan paling sering disepelein sama orang-orang. Ya. Atau yang kelima nih, padatnya padat kompetitor. Tadi yang saya bilang,
brandnya ada 150 satu jalan. Oke, nah berarti itu yang pertama tuh. Ternyata kedua, padatnya ini sama-sama 150, tapi yang pertama tadi gerobakan. Ya, gerobakan semua. Yang kedua, 150 di kios apa ruko-ruko semua. Sementara Anda brandnya gerobakan. Ya padatnya udah padat yang berbeda tuh. Karena secara kompetitor jelas terlihat bahwa yang ketiga tadi Anda nggak matching dengan kompetitornya. Gitu. Ya, Anda salah jalan, salah di posisi jalan. Gitu kalau kitanya. Lalu yang keenam nih, apalagi yang dilihat selain kompetitor, point of interest-nya. Yang pertama tadi padat karena banyak sekolahan misalnya. Jadi makanya padat orang antar jemput anak sekolah, SD, SMP, SMA misalnya gitu ya. Yang kedua ini padat, tapi padatnya mungkin padat mahasiswa. Ternyata yang beli itu kebanyakan emak-emaknya nih yang antar anak SD. Yang keduanya ini mahasiswa kagak ada emaknya, makanya sepi. Nah, jadi Anda harus benar-benar bisa menurunkan lebih detail siapa mendekat Anda. Yang paling terakhir nomor 7, Anda cek di GoFood-nya. Ingat, GoFood itu diciptakan aplikasinya secara nggak sadar atau secara nggak langsung sudah bisa di-reset. Coba Anda klik di GoFood Anda, bestseller di yang cabang pertama, di area sekitarnya, harga jualnya kebanyakan berapa. Anda coba di checklist tadi yang sesuai dengan harga market Anda. Jangan-jangan di tempat yang pertama ini, marketnya ini gede yang C misalnya ya, C-nya gede. Dan ketika Anda klik 16.000 sampai 40.000 yang jual sedikit. Ya, jadi marketnya C memang harga jual 20.000, tapi yang jualan harga 16.000 sampai 40.000 dikit, kebanyakan di bawah 16.000. Yang D, berarti Anda cocok. Ikannya banyak, yang mancing dikit. Powerful. Sementara di yang kedua, udah market yang ketiga tadi udah marketnya setengahnya. Pas Anda cek 16.000 sampai 20.000, yang jualan harga segitu banyak. Jadi jumlah penduduknya setengahnya, yang jualan banyak. Jadi ikannya 10, yang mancing 30 gitu loh kitanya. Nah, jadi rebutan, akhirnya Anda sedikit. Gitu. Ya, jadi macam-macam. Ya, itu tadi 7 halnya. Jadi Anda harus benar-benar spesifikkan lagi, detailkan lagi. Atau mungkin yang lain, misalnya servisnya. Jangan-jangan cabang ketiga Anda, maaf. Nomor 8 nih, karyawan Anda yang servisnya jelek. Cemberut terus gitu. Yang pertama ini ramah banget karyawan Anda misalnya. Bisa jadi. Jadi temukan sespesifik mungkin yang Anda katakan padat gitu ya Mas Satya. Oke. Ya, makasih Mas Hendra atas jawaban nih. Semoga menjawab ya tadi pertanyaannya dari Kak Budi Wawan, nasi tutuk oncom. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Cynthia Roma Dayanti. Ini nama brandnya Mini Rasa Bakery. Nah, ini pertanyaannya menarik nih. Ini baiknya sebelum proses sewa lokasi, apakah sewa 1 bulan dulu untuk melihat traffic penjualan di lokasi tersebut, atau langsung beberapa bulan? Jadi tadi misalkan sewa langsung minimal 3 bulan atau 6 bulan kalau ada potongan harga sewa. Nah, jika dalam 1 bulan berjualan di lokasi tersebut, dan ternyata penjualan nggak sesuai target, nah apakah bulan berikutnya harus cari tempat atau bertahan beberapa bulan dulu? Gitu. Nah, ini gimana nih, Mas Hendra? Silakan. Oke, jadi gini, kalau saya pribadi kalau dalam menyewa tempat, tetap nego bulanan. Jangan terpancing dengan diskon yang sebetulnya nggak seberapa. Karena buat UKM itu, buat UMKM, bayar bulanan tuh lebih ringan. Karena Anda capex jadi OPEX. Jadi gini, Mbak, saya mau nyewa ya 6 bulan kontraknya. Tapi boleh nggak Mbak saya bayarnya bulanan? Jadi kalau misalnya amit-amit, karena kan saya baru buka nih Mbak, jadi kalau saya 3 bulan tiba-tiba rugi ya saya nggak jadi lanjut, tetap 3 bulan, tapi pengen dibayar bulanan. Selalu nego seperti itu, karena Anda UMKM dengan budget terbatas. Jadi negolah bulanan, walaupun kontraknya 6 bulan atau bahkan setahun. Tapi bilang juga, Mbak, saya kan masih baru, ada potensi saya rugi. Jadi kalau saya rugi, misalnya amit-amit 4 bulan, saya stop ya, nggak bayar sisanya, karena kan saya kan nggak untung gitu. Jadi nego kayak gitu. Memang yang namanya bayar bulanan jauh lebih mahal. Karena di luar negeri sana, semua ruko di luar negeri itu bulanan bayarnya cuma di Indonesia doang bayar tahunan. Anda kalau ke Malaysia, ke Singapura, kemana-mana, bayarnya bulanan. Beneran. Cuma di Indonesia aja yang bayar tahunan, 2 tahun, bahkan 10 tahun di muka. Kecuali Anda punya kapital yang besar. Anda langsung bayar setahun dengan diskon tertentu, tapi dengan resiko. Kalau Anda nggak untung, ya Anda harus buka terus sampai rukonya habis atau maksimum 2 kali lipatnya nih. Misalnya Anda udah buka 3 bulan. Kalau Anda mau coba lagi, cobalah 3 bulan lagi. Dengan cara apa? Buat campaign sebanyak-banyaknya di online food,
diskonnya gila-gilaan, pengen tahu aja dengan diskon gila-gilaan masih laku nggak? Kalau Anda udah kasih diskon Rp 10 masih nggak ada yang beli, atau selalu ikut promonya GoFood masih nggak ada yang beli, masalahnya bukan di GoFood-nya, bukan di marketnya, bisa jadi masalahnya adalah di produk Anda. Atau lokasinya yang salah. Anda marketnya lokasinya adalah B, Anda jualan marketnya yang C gitu. Jadi Anda ngaco tuh, jadi Anda nggak ada yang beli karena market B nggak makan makanan C misalnya gitu ya, atau lain sebagainya. Tapi intinya selalulah berusaha semaksimal mungkin bayar landlord bulanan untuk UMKM, jauh lebih ringan. Itu kuncinya. Oke, makasih Mas Hendra. Semoga menjawab nih tadi jawaban dari Mas Hendra buat Kak Cynthia dari Mini Rasa Bakery. Oke, ini udah jam 9 nih. Mas Hendra udah nggak kerasa udah di akhir acara. Jadi itu tadi pertanyaan terakhir. Tapi nggak apa-apa teman-teman, yang udah nanya melalui form terus belum terjawab, jawaban nanti kita rekap, kita share di Telegram channel dan WhatsApp grup. Jadi tongkrongin terus grupnya. Nah, buat teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita mau info penting. Ini pertama-tama, jadi teman-teman ini perlu banget nonton video pembelajaran terkait sesi grup mentoring hari ini. Gitu. Jadi saya share screen judul video yang perlu teman-teman tonton untuk sesi grup mentoring hari ini. Ini ngebantu banget buat teman-teman ngejawab jika masih ada pertanyaan, pengen tahu jawabannya. Nah, siapa tahu teman-teman dapat di video ini. Nah, ini videonya. Oke, kelihatan ya teman-teman? Ya, jadi ini videonya kelas ekspansi tambah cabang sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa belajar tentang organic growth dan investment growth, apa itu organic growth, apa itu investment growth, terus tips-tips best practice saat implementasi, terus tipe-tipe investasi cabang sendiri. Teman-teman juga bisa belajar gimana sih nyusun kalkulasi modal sama bagi hasil gitu. Terus teman-teman juga bisa belajar yang dari organic growth, investment growth, sampai gimana cara ngebangun brand dan marketing yang kuat untuk bisa nopang bisnis teman-teman untuk ekspansi, dan masih banyak lagi. Jadi tonton video materi pembelajarannya buat teman-teman. Nah, buat teman-teman yang nggak bisa akses login, itu bisa kirim email ke info@foodies.id. Jadi kalau teman-teman nggak bisa login, passwordnya dibilang salah, username-nya nggak ada, dan sebagainya, itu email ke info@foodies.id. Nah, di kolom chat Zoom juga udah kita info caranya, masuknya, terus kalau ada kendala dikirim email kemana. Jadi teman-teman dicatat videonya apa dan mulai dicicil nonton videonya. Itu siapa tahu bisa ngebantu teman-teman untuk ekspansi bisnisnya lebih besar lagi. Nah, selain itu teman-teman yang terlewat di sesi grup mentoring sebelum-sebelumnya atau hari ini, itu bisa nonton tayangan ulangnya. Nah, kita udah upload video tayangan ulang, replay, itu ada 11 sesi grup mentoring. Itu udah kita upload ke dalam platform full access. Teman-teman bisa login, bisa nonton juga. Nah, ini untuk Mas Hendra, makasih banget atas waktunya. Udah sharing malam-malam hari ini. Waktunya terbatas sampai jam 9. Semoga kita bisa ketemu lagi di sesi yang lebih levelnya naik ya, dari 1, 2 gitu ya Mas ya. Oke, semoga ilmunya nih bermanfaat buat teman-teman Bangkit juga. Terus berkah juga buat Mas Hendra sekeluarga. Salam sukses dan sehat selalu, Mas. Ya, sukses buat semua teman-teman Bangkit. Maju terus UKM Indonesia. Kasih Mas Hendra. Oke, teman-teman. Ayo isi form absen hari ini. Itu kita udah share di kolom chat Zoom, diisi form absennya. Dan untuk pengumuman pemenang kuis hari ini, kita akan umumin di Telegram channel dan WhatsApp group. Nah, bagi teman-teman yang namanya belum muncul, nanti akan dihubungi oleh panitia. Di bagian teman-teman namanya muncul, nanti akan dihubungi oleh panitia untuk pengiriman merchandise dari GoFood. Nah, kalau namanya belum muncul, nggak usah berkecil hati, nggak usah sedih, masih ada sesi grup mentoring minggu depan. Nah, teman-teman perlu tahu nih, untuk proses pengiriman merchandise dan hadiah ini dilakukan kurang lebih 2-3 minggu dari pengumuman pemenang, sejak teman-teman dihubungi nanti oleh panitia. Dan teman-teman perlu tahu bahwa tim GoFood atau Foodies itu nggak pernah minta biaya tambahan untuk pengiriman hadiah. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan GoFood atau Foodies, oh ada biaya tambahan nih untuk pengiriman hadiah. Nah itu diabaikan aja. Teman-teman bisa menghubungi panitia yang menghubungi teman-teman nanti. Gitu. Jadi mohon hati-hati jika ada yang mengatasnamakan Foodies atau GoFood, jika ada yang minta biaya tambahan.
Itu akhir kata, ini karena sudah malam, kita sukses dan sehat selalu buat kita semua, buat teman-teman Bangkit, buat panitia juga. Kami izin pamit, terima kasih, sampai ketemu di online group mentoring selanjutnya. Salam laris manis.